Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di tahun 2026 di mana kita sebagai gereja GKSI mengusung tema sistem penataan ilahi. Dan untuk lebih jauh kita dapat memahami dan mengerti tentang tema tersebut, khususnya materi yang akan kita khotbahkan sampaikan di bulan Januari, maka izinkan saya menyampaikan esensi, inti dan maksud dari tema-tema berikut ini. Kita akan mulai dari tema tahun baru 2026 dengan tema berjalan bersama Tuhan. Tujuan dari tema ini adalah untuk membangun perjalanan iman yang intim dan konsisten, dan menuntut dari kita untuk punya kesepakatan dengan Tuhan untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan, Raja atas hidup kita, penguasa tunggal dalam hidup kita, tidak hanya sekedar menjadi pengikut atau menantikan keselamatan yang akan datang. Manfaat dari tema ini adalah agar ketaatan yang membedakan yang kita wujudkan atau pemercaya atau orang yang kita layani, kita semua dapat dilihat oleh orang berbeda karena kita mempraktekkan ketaatan dan integritas, bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, dan kita terus membangun kepercayaan kita secara total pada pimpinan Tuhan. Inti dari tema ini adalah berjalan bersama Tuhan adalah kesepakatan yang diwujudkan melalui kepatuhan secara total pada arah yang ditetapkan oleh Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, dan kunci keberhasilan adalah percaya total dan konsisten dalam menjaga hubungan pribadi, hubungan bersama dengan Tuhan. Arti berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti kita mewujudkan 4 hal. 4 hal tersebut kita dapat mencontoh dari 4 tokoh besar di dalam Alkitab. Yang pertama, arti berjalan bersama Tuhan yang diperagakan oleh Nuh adalah ketaatan. Ketaatan akan membedakan hidup kita dengan orang dunia pada umumnya. Jadi arti berjalan bersama dengan Tuhan yang pertama adalah ketaatan mutlak kepada Dia yang menciptakan kita, kepada junjungan kita Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua adalah konsistensi keintiman dengan Tuhan. Ini kita temukan diperagakan oleh Henokh di Kejadian pasal 5. Sampai Alkitab mencatat bahwa Henokh diangkat karena konsistensi ketaatannya dengan Tuhan sampai mencapai puncak di mana dia tidak lagi mengalami kematian secara jasmani, dia angkat hidup-hidup. Arti ketaatan yang ketiga adalah integritas. Saya ulangi, integritas tak bercelah. Diperagakan oleh Abraham. Abraham memiliki integritas dan kesempurnaan hati dalam setiap aspek hidupnya. Sampai kita kenal begitu taatnya sampai dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan arti berjalan bersama Tuhan yang keempat adalah
kasih dan keyakinan penuh, hidup dalam kasih dan mempercayai Tuhan secara utuh atau penuh. Ini diperagakan oleh Daud. Dalam kesulitan apapun, dia bergantung kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Jadi itu adalah arti berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, berjalan bersama dengan Tuhan dibuktikan melalui ketaatan. Yang kedua, konsistensi, keintiman dengannya. Dan yang ketiga, integritas. Dan yang keempat adalah kasih atau keyakinan penuh kepadanya. Dari tema ini juga kita dapat membahas, menekankan tentang pondasi dan implementasi utama bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dimulai dengan pondasi adalah kesepakatan, ketaatan kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa tidak mungkin dua orang berjalan tanpa diawali dengan kesepakatan yang tertulis dalam Amos pasal 3 ayat 3. Karena itu pondasinya adalah kita harus memulai dengan perjanjian yang serius dan dalam dan sungguh-sungguh dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita mengajak semua pemercaya untuk tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi adalah orang Kristen yang betul-betul punya komitmen serius, punya perjanjian abadi, kekal dan dalam dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan untuk mengimplementasikan kepatuhan kita kepadanya, untuk berjalan bersama dengannya, maka pengakuan sebagai Tuhan dan Juru Selamat penting menjadi bagian dalam hidup kita yang akan kita wujudkan melalui kepatuhan secara total atau ketaatan secara total yang berarti tiga hal. Yang pertama, kita menyerahkan kendali. Biarlah Kristus yang berhak menentukan arah hidup kita. Kita jangan yang menentukan arah hidup kita. Kita menyerahkan kendali penuh kepadanya. Yang kedua adalah kita tidak boleh mendua atau ragu-ragu. Kita dapat berjalan bersamanya jika kita memilih jalan yang bertentangan dengan kehendaknya. Saya ulangi, kita tidak dapat berjalan bersama dengannya bila kita pilih jalan yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita harus konsisten berjalan dalam kepatuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, bukti nyata kepatuhan adalah dengan kita mengakui Dia melalui segala aspek hidup kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kristus, Dia adalah Allah yang kita sembah, yang kita pujai. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita sampai pada bagian yang keempat, yaitu kunci dari keberhasilan, kunci keberhasilan berjalan bersama dengan Tuhan. Agar berhasil kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang pertama adalah percaya total pada pimpinannya. Kita mempercayai Dia memimpin, walaupun dalam situasi tertentu. Ketika kita mempercayai pimpinannya, Dia tidak pernah gagal membawa keberhasilan, membawa sukses sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tujuannya. Karena itu percaya total pada pimpinannya akan melepaskan kendali pribadi kita atas hidup kita, dan konsisten menjaga keintiman melalui doa dan perenungan firman Tuhan dan ibadah yang terkait dengan itu.
Yang kedua, agar keberhasilan tercapai dalam berjalan bersama dengan Tuhan, atau yang menjadi referensi jaminan berhasil, ada hasil yang akan kita capai dalam berjalan bersama dengan Tuhan, adalah fokus yang benar. Realisasi perjalanan kita akan nyata dan berhasil ketika kita fokus kepada Tuhan. Realitas perjalanan diwarnai dengan tantangan, tetapi yang berkenan adalah ketika kita terus mempercayai Dia, beriman kepadanya. Bukan hidup tanpa cacat. Ini adalah yang terus-menerus kita perjuangkan, yaitu kita mau supaya kita mencapai kesempurnaan. Tapi sekali lagi fokus kita adalah iman, bukan pada kesempurnaan kita yang tentu sedang dalam berjuang dalam banyak hal. Dan yang ketiga adalah menyikapi kegagalan. Kegagalan adalah jeda untuk segera bertobat dan bangkit. Sukses perjalanan ketika kita memandang kegagalan adalah sebagai suatu jeda untuk segera bangkit kembali dan berjalan. Tidak mungkin tidak ada pencobaan atau ujian yang kadangkala karena kekurangan atau ketidakberdayaan kita atau karena kurang waspada maka kita bisa gagal. Tetapi bukan akhir dari perjalanan kita. Sekali lagi, itu hanya jeda. Selanjutnya adalah segera bangkit dan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Karena itu kita melihat ujian. Setiap ujian dilihat sebagai persiapan Tuhan untuk menguji dan membangun ketaatan. Kita tidak bebas dari berbagai ujian. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang akan menjadi aksi nyata dalam perjalanan kita di 2026 bahkan seterusnya. Revisi status hubungan. Mari kita sama-sama introspeksi diri dan segera memperbaiki apa yang patut diperbaiki dalam perjalanan kita. Dalam perjalanan di tahun-tahun sebelumnya, mungkin banyak hal yang harus kita ubah, kita harus revisi. Ambil keputusan menjadikan Kristus Tuhan, Raja, penguasa tunggal atas hidup kita, dan menyerahkan kendali penuh atas arah hidup kita semua. Kepatuhan adalah bukti nyata kesepakatan ini. Selain kita sepakat awal dengannya, kepatuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kesimpulan yang kedua adalah pertahankan keintiman, persekutuan dengannya. Berjalan menuntut konsistensi harian, tidak hanya temporary, waktu-waktu tertentu saja atau sesuka-suka kita. Tetapi keintiman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari harian hidup kita. Fokuslah pada percaya yang sungguh, percaya total padanya, dan jaga keintiman rutin. Fokus pada iman. Jika telanjur, terserempet atau jatuh, segera bertobat dan bangkit kembali. Fokuslah pada iman, bukan pada kesempurnaan diri yang dipenuhi dengan banyak kekurangan mungkin dan kelemahan. Fokuslah pada iman. Dan untuk memahami tema ini, maka saya dapat ringkas menjadi peta konsep utama dari tema ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Intinya, kesepakatan menjadikan Kristus Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita melalui kepatuhan total. Yang kedua, materi ini pondasinya adalah kesepakatan
perjanjian bersama dengannya, seperti Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ketaatan yang menjadi bagian dari arti dari tema ini. Yang pertama, ketaatan yang membedakan. Kita dibedakan, kita dapat dilihat oleh orang lain dari ketaatan kita. Bagaimana ketaatan kita bangun ke depan. Dan konsistensi keintiman bagian kedua. Kita terus membangun keintiman dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi dan persekutuan bersama-sama sebagai gereja. Dan yang ketiga adalah integritas. Dan yang terakhir adalah keyakinan penuh. Sekali lagi, kunci sukses yaitu percaya total dan konsisten pada keintiman dan fokus pada iman. Ada 5 bagian penting dari tema ini yang menjadi inti yang dapat Bapak Ibu dalami dan kemudian khotbahkan dan hidupi. Sekali lagi, yang pertama adalah intinya adalah kesepakatan menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah pondasi hidup kita pada kesepakatan dengan Dia, pengakuan atasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup kita. Dan kemudian kita akan mengerti arti dari berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, ada 4, yaitu ketaatan, konsistensi, keintiman. Ketiga, integritas. Dan yang keempat adalah keyakinan penuh. Dan kemudian kunci sukses adalah percaya total dan konsisten dalam keintiman. Dan terakhir adalah fokus, yaitu iman. Itu adalah inti, itu adalah peta konsep berjalan bersama Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita dan memakai Bapak Ibu dalam menyampaikan materi ini, sehingga jemaat betul-betul dibawa di tahun ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah tema tahun baru yang dapat kita sampaikan. Tuhan memberkati.